kita kan diprediksi tahun depan nih bakalan agak gelap nih ekonomi. Tekanan dari negara-negara besar termasuk Amerika, Uni Eropa dan beberapa negara Eropa lain untuk melarang kehadiran Rusia. G20 Indonesia 2022 mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Yang artinya mengusung spirit bahwa pembangunan atau pemulihan ekonomi harus dilakukan secara bersama-sama, bahu-membahu dan mengedepankan prinsip kontinuitas atau keberlanjutan. Dan hal utama yang dibahas dalam G20 nantinya terkait dengan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan infrastruktur, stabilitas keuangan, dan tak lupa juga tentang keberlanjutan dari proses ekonomi dan pembangunan itu sendiri. Indonesia sebagai tuan rumah akan menempatkan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 nantinya di Bali pada 15-16 November 2022 mendatang. Halo netizen. Oke, selamat pagi, malam, sore, dimanapun kamu berada. Dan kembali lagi ya di segmen Politik. Kali ini edisi spesial karena akan bahas tentang momentum yang cukup besar di negara kita dan akan berlangsung beberapa waktu mendatang, yaitu G20, G20. Nah, dan dibersamai oleh pembicara spesial kita ya. Selamat datang, Bu Ratih. Terima kasih, Mas. Oke, ya suatu kehormatan bisa datang ke sini di sela waktu ngajarnya ya, Bu ya. Iya. Oke, monggo Dr. Ratih Herning Tias. Herning Tias. Ya. Sekarang berarti sebagai dosen. Ya, saya baru saja kembali mengajar Oh. ya, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oh, setelah kemarin sempat sekolah. Studi ya, karena studi kalau mengajar kan harus 0 SKS ya. Jadi kita fokus untuk selesai studi, baru selesai Oktober ini. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Artinya pengalaman kemarin di luar sempat. Enggak, saya di Universitas Gadjah Mada. Oh, di UGM ya. Oh ya, di S1 dulu juga di sana ya. Iya. Oh, jadi kembali lagi ya. Dan luar biasa setelah memantapkan ininya ya, studinya di doktoral, artinya kita bisa berbagi juga ke teman-teman netizen ya, tentang perspektifnya momentum G20 ini. Berarti emang konsentrasinya di konsentrasi saya tentang diplomasi dan politik luar negeri. Dan kebetulan topik ini kan topik yang sangat viral ya, karena sudah menjelang hari-hari pelaksanaan dan ini penting untuk politik luar negeri Indonesia. Iya. Manuver-manuver politiknya juga semakin kesini semakin banyak inilah ya. Dinamika, banyak dinamika yang perlu kita ikuti dan juga apa dampaknya kemudian untuk Indonesia maupun untuk politik global. Oke, Bu Dokter, Bu Ratih ya, saya manggilnya Bu Ratih ya. Bu Ratih, sebelumnya mungkin netizen ini beberapa pernah dengar G20 itu apa, G20 apa, tapi gimana sejarahnya? Apa itu G20 lah ya nyebutnya mungkin? Iya, jadi G20 atau Government 20 ini kan sebenarnya sebuah kerjasama multilateral ya, yang terdiri dari 20 anggota, 19 adalah negara dan 1 lembaga Uni Eropa. Oh. Jadi kalau kita melihat 20 anggota ini, sebenarnya ini merepresentasikan 60% populasi dunia, kemudian 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Artinya G20 ini semacam lokomotif ya untuk menggerakkan perekonomian dunia supaya bisa lebih maju, bisa lebih adil, setara, dan ya tentu saja tidak hanya dinikmati oleh segelintir negara. Jadi ini semacam lokomotif untuk kerjasama multilateral ekonomi. Iya, spiritnya pada dasarnya adalah pemerataan ekonomi, pengentasan pertumbuhan ekonomi bersama. Pertumbuhan ekonomi bersama. Dan setara. Betul. Dan dulu kalau nggak salah, ini kan baru KTT yang keberapa ya? 2008 atau something ya? Pertama kali diinisiasi oleh siapa, Bu? Awalnya Amerika kalau nggak salah. Jadi sebenarnya awalnya dulu kan G7 ya, di tahun 1999. Jadi inisiasi awal pertemuan para negara-negara maju ini kan karena krisis ekonomi 97. Oh iya. Yang kemudian ternyata efeknya kan luar biasa.
Sehingga mereka merasa perlu untuk membuat sebuah komitmen kerjasama bersama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi. Jadi inisiasi awal itu sebenarnya tahun 1999 di bawah G7, 7 negara maju. Tapi kemudian karena menggerakkan ekonomi dunia itu kan sebisa mungkin melibatkan lebih banyak negara, sehingga kemudian diperluas dengan mengundang beberapa negara, terutama di dalam level ekonomi yang sudah menengah. Dan Indonesia termasuk yang sudah masuk di dalam jajaran negara dengan perekonomian yang menengah. Menuju maju. Sehingga G20 itu kemudian menjadi sebuah, tadi yang saya sebutkan, semacam lokomotif gitu untuk mempercepat perkembangan ekonomi global. Parameternya GDP tadi ya. Betul. Indonesia termasuk dalam 20 terbesar. Kita patut bangga. Dan ya tadi, ketika krisis dulu 99, 2008 dan sekarang juga dalam tantangan krisis, artinya G20 juga dituntut bekerja lebih keras ekstra, dan betul. Apalagi sekarang kenapa G20 itu juga terbentuk kan nggak lepas dari interdependensi politik ekonomi yang terjadi. Satu kena, sekarang semua bisa terkena imbasnya. Dan itulah yang juga harus dibahas ya. Akan jadi PR besar. Kapan Bu Yan? 15 dan November. 16. Tapi sebenarnya rangkaian dari pertemuan G20 itu presidensi kita itu kan dimulai di akhir 2021. Jadi 1 tahun ya? 1 tahun. Jadi masanya. ada, kalau tidak salah sekitar 157 pertemuan ya yang menjadi rangkaian dari G20 presidensi Indonesia G20. Nanti puncaknya di KTT, karena di KTT ini kan dihadiri oleh kepala negara dari 20 anggota G20 itu. Dan menentukan next presidensi lagi ya. Oke. Nah, menarik tadi. Artinya kan kita ditunjuk tahun lalu di pas Italia itu kalau nggak salah ya. Itali, betul. Apa yang membuat Indonesia menjadi ini kalau Bu Ratih, pandangan Bu Ratih nih? Di tengah tantangan global yang pandemi ini misalnya. Jadi sebenarnya untuk menjadi presiden keketuaan gitu ya, G20 itu kan sebenarnya dilakukan secara bergiliran. Artinya nanti setiap anggota G20 akan menjadi presidensinya di periode-periode yang berbeda. Artinya momentum menjadi presidensi G20 itu kan periode 20 tahunan. Sehingga kesempatan Indonesia untuk menjadi presiden keketuaan dari G20 ini tentu saja sangat penting ya, karena melalui kepemimpinan Indonesia di G20 selama 1 tahun ini kita bisa pertama menunjukkan ya kapasitas dan kemudian resiliensi. Kita tahu bahwa sekarang kan tantangannya pandemi luar biasa ya, efek secara ekonomi, sosial, budaya, politik bahkan. Kemudian juga krisis karena perang, karena energi yang juga semakin sulit untuk bisa diakses oleh beberapa negara. Ini menjadikan keterlibatan Indonesia menjadi presidensi itu menjadi penting, karena di ASEAN saja itu kan hanya Indonesia yang menjadi anggota G20. Artinya Indonesia bisa memposisikan sebagai pemimpin ya dalam periode kepemimpinan ini dan menjadi momentum untuk mempromosikan tidak hanya kepentingan Indonesia tapi juga promosi dalam aspek-aspek non ekonomi seperti kebudayaan, sosial, kemudian bagaimana ketangguhan Indonesia dan juga masyarakat menghadapi krisis termasuk pandemi. That's it, Itu saya pikir juga satu yang patut kita banggakan ya, resiliensi tadi. Betul. Hampir semua ada ancaman resesi, pandemi, pemulihan ekonomi juga belum berakhir, tapi kita dianggap jadi salah satu contoh ya. Tataran ekonomi makronya masih bertahan cukup stabil. Dan tadi bahas tentang promosi ya. Betul. Promosi misal pariwisatanya, budaya dan juga hal-hal lain yang bisa kita kerjasamakan dengan negara-negara lain. Misal kalau dalam hal pariwisata, pemilihan tempat-tempat misalnya kan juga nggak lepas dari tujuan itu ya. Kalau mungkin kenapa pilihannya Bali sebagai tuan rumah, meskipun di kota-kota lain juga dilaksanakan ya. Tapi sebenarnya kan Indonesia punya banyak tempat ya. Tetapi yang kita perlu consider, kita pertimbangkan bahwa KTT ini adalah puncak kegiatan dari pertemuan G20 yang akan dihadiri kepala negara, top leader dari negara-negara yang terkuat kasarnya gitu ya di dunia. Tentu kan butuh tempat yang secara aksesibilitas memadai. Kemudian dari sisi fasilitas juga bisa menjadi tempat yang nyaman untuk para pemimpin dunia melakukan kerja-kerja untuk membicarakan agenda dalam G20.
Juga yang paling penting yang kadang kita tidak perhatikan adalah aspek keamanan dan protokoler. Oh. Kedatangan pemimpin dunia itu kan pasti standarnya berbeda ya. Dengan kalau yang datang mungkin level menteri atau deputi gitu. Nah ini karena yang akan hadir adalah 20 pemimpin dunia, kita harus memastikan bahwa tempatnya ini benar-benar aman, benar-benar bisa menjadi tempat yang sangat mendukung produktivitas perundingan, pembicaraan, diskusi tentang agenda penting yang dan jelas Bali itu kan memang ikon ya. Salah satu ikon yang boleh dibilang Indonesia itu paling pertama dikenal pasti Bali. Ya meskipun kalau kita lihat sebenarnya agendanya banyak ya, tidak hanya di Bali, tetapi memang menentukan tempatnya untuk KTT ini ada di Bali, tadi pertimbangannya banyak karena pemimpin top dunia yang akan datang kita harus pastikan pelaksanaannya aman dan lancar. Iya. Sudah biasa dilakukan pertemuan tingkat internasional di sana dan Bali itu bahkan lebih sering kali lebih dikenal daripada Indonesianya. Betul. Jadi ada pertimbangan aspek itu ya. Jadi kalau ini sekali memilih Bali itu ada promosinya, ada kepastian untuk dapat beberapa standar. Dan pastinya tujuan itu tetap untuk mengangkat destinasi-destinasi lain yang sekarang semakin banyak ya prioritas itu ya. Oke, tapi kalau masih tentang tuan rumah nih Bu ya, kita kan harapannya bisa memenuhi ada beberapa 7 atau berapa agenda utama yang diamanatkan. Begitupun dengan bahasanya warisan agenda ketika di Italia kemarin yang masih diteruskan di tahun presidensi ini. Nah, apa yang kira-kira Indonesia sebagai tuan rumah atau juga negara-negara lain udah lakukan kalau setahu Mbak Ratih? Ya, jadi kalau kita bicara tentang agenda di dalam G20 itu kan sebenarnya ada 2 jalur ya, jalur finance dan juga jalur Sherpa. Jadi kalau jalur finance itu lebih fokus pada poin-poin utama G20 itu terkait dengan ekonomi seperti fiskal, moneter, kemudian pajak, pembangunan ekonomi. Kemudian Sherpa ini sebenarnya isu-isu non-ekonomi tetapi juga sangat esensial untuk dikerjasamakan. Misalnya tentang kerjasama untuk pembangunan seperti mengatasi pandemi, kesehatan, kemudian sosial budaya, dan juga isu-isu yang memang pada saat penyelenggaraan itu biasanya menjadi sangat prioritas gitu. Nah selama ini melalui 2 jalur agenda kerja dari G20 itu, kita sudah bisa melihat tahun lalu bagaimana pandemi itu memporak-porandakan ekonomi global ya. Dan beberapa keputusan-keputusan seperti deklarasi, plan of action yang dihasilkan melalui G20 di Italia itu kan salah satunya juga mendorong percepatan untuk membangun health governance gitu ya, cooperation, kerjasama terkait dengan tata kelola kesehatan global, tentang keadilan distribusi vaksin, termasuk juga insentif-insentif ekonomi, karena kita tahu begitu social distancing itu menjadi norma global, mobilitas ekonomi kan menjadi sangat terbatas dan insentif itu salah satunya dimotori oleh kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan melalui G20. Jadi kalau yang warisan dari Italia itu kan sampai hari ini masih tentang pandemi ya. Dan ditambah sekarang kita menghadapi krisis multidimensi karena invasi Rusia ke Ukraina gitu. Jadi, itu impact besar ya? Iya, besar ya? Sangat besar. Dan kita kan diprediksi tahun depan nih bakalan agak gelap nih ekonomi. Beberapa negara utama anggota G20 bahkan sudah diprediksi mulai memasuki masa resesi seperti Inggris gitu ya. Kemudian juga beberapa negara Eropa lain. Ya, yang udah sampai inflasi 10%, pertumbuhan ekonomi hampir minus ya. Nah ini agenda-agendanya tadi secara umum ada 2 utamanya dan ternyata masih banyak PR tadi ya, termasuk misalnya pemberian insentif, pengentasan kemiskinan ya, kemudian pemulihan ekonomi. Artinya itu semua sebenarnya terstandar ya. Ada satu misal pemberian insentif. Subsidi atau apapun itu. Ya, artinya sebenarnya G20 ini kan bisa menjadi wadah untuk sharing responsibility ya. Saling membantu juga. Ya, bahwa mungkin di satu titik ada satu negara G20 misalnya tadi saya sebutkan di Inggris, misalnya Inggris kan saat ini sudah mulai merasakan bagaimana dampak krisis energi. Harga energi yang tinggi itu kemudian berdampak pada pengeluaran masyarakat. Mereka mulai menekan biaya-biaya hidup gitu. Artinya ketika satu negara mengalami satu krisis bisa jadi dalam kerjasama yang dibahas di dalam G20 itu
bisa saling sharing responsibility gitu, bahwa kalau sampai Inggris misalnya atau beberapa negara Eropa lain masuk ke dalam periode krisis yang terlalu panjang, seperti dulu Uni Eropa dengan Yunani ya. Artinya itu kan kalau ini tidak diselamatkan, tidak diberi bantuan, diberikan mungkin tadi semacam insentif dari anggota G20 yang lain, bisa jadi efek dari krisis yang terjadi satu negara itu akan memberikan efek yang lebih seperti kanker lah, menjadi lebih meluas dan berdampak semakin buruk gitu. Jadi sebenarnya G20 yang akan digelar November ini menjadi satu peluang besar bagi negara untuk segera melakukan tindakan-tindakan nyata, karena perhitungan banyak ahli-ahli ekonomi itu kan bahwa sudah di depan mata nih krisis. Artinya ini G20 ini bisa menjadi alternatif untuk mengantisipasi yang belum masuk, bagaimana caranya supaya tidak terlalu cepat tergeret gitu ya dalam arus krisis gitu. Oke. Ya itu tantangan benar-benar nyata ya. Dan benar tadi bakal meluas. Kalau nggak dibantu akan merugikan negara-negara lainnya juga. Apalagi ini G20-nya aja udah hampir kolaps ya. Ada ancaman maksudnya. Negara, bagaimana dengan negara-negara lain yang juga bergantung pada negara-negara besar ini. Tadi tentang sisi ekonominya ya. Nah, pastinya G20 tadi tentang Sherpa tadi nggak terlepas dari faktor dan impact politik juga, geopolitiknya ya. Indonesia kita tahu menganut prinsip bebas aktif dalam politik luar negeri dan dihadapkan pada G20 yang cukup diverse nih, Bu Ratih ya. Ada Amerika Serikat, Cina yang juga masih ada bersitegang, kemudian ada Rusia juga yang melakukan masih melakukan invasi, dan akhirnya Uni Eropa memberikan barrier khusus sampai saat ini. Barrier itu juga berdampak ke ekonomi, energi dan sebagainya. Nah, memandang hal ini bagaimana menurut Bu Ratih dinamika di G20 itu sendiri maupun Indonesia positioningnya? Iya, kalau bicara tentang politik luar negeri yang bebas aktif, sebenarnya G20 ini menjadi wujud nyata ya, bahwa justru dengan presidensi Indonesia dalam G20 ini menunjukkan bahwa kita masih memegang teguh itu prinsip bebas dan aktif. Artinya kalau kita bicara dalam aspek bebas misalnya, G20 itu kan salah satunya Rusia ya. Kita tahu kontroversinya bagaimana negara-negara Eropa khususnya itu kan berusaha untuk mencegah keterlibatan Rusia pada periode ini, karena dianggap ya krisis dunia ini salah satunya yang memberikan triggernya itu kan Rusia. Sehingga beberapa waktu yang lalu sempat muncul beberapa tekanan ya, quote-unquote tekanan dari negara-negara besar termasuk Amerika, Uni Eropa dan beberapa negara Eropa lain untuk melarang kehadiran Rusia. Tetapi kita tahu bahwa pemerintah Jokowi dengan jelas mengatakan bahwa siapapun bisa hadir, termasuk apalagi kalau dia member gitu, karena dengan mengajak mereka duduk bersama itu kan bisa dicarikan alternatif penyelesaian bagaimana konflik itu bisa segera dihentikan, atau mungkin ada berbagai insentif yang bisa ditawarkan supaya tidak berkepanjangan gitu. Itu dari sisi bebas. Artinya Indonesia tetap memposisikan sebagai tuan rumah yang semua tamu disambut dengan baik, gitu karena bagaimanapun G20 itu kan sudah dibangun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang ya, siapa yang akan terlibat. Lalu dari aspek aktif, presidensi Indonesia ini juga menunjukkan bahwa Indonesia tuh berperan aktif loh gitu, untuk membantu mendorong percepatan perbaikan ekonomi ataupun kerjasama ekonomi melalui perundingan dengan negara-negara maju dan menengah ini. Artinya Indonesia ikut menjadi bagian tadi lokomotif untuk mendorong bagi kerjasama-kerjasama yang akan memberikan efek tidak hanya pada 20 negara anggotanya saja, tetapi juga menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi secara global. Karena bagaimanapun kalau 20 negara ini relatif stabil dalam perkembangan ekonomi, pasti ada efek trickle down effect ya, ada efek rembesan gitu, yang bisa dinikmati tidak hanya lingkup domestik Indonesia sebagai presiden G20 saat ini, tapi juga bagi negara-negara lain. Jadi menurut saya sih ini malah menjadi bentuk real bagaimana politik bebas aktifnya Indonesia itu benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata gitu. Iya. Independensi dan
ininya ya, imparsialitas, Mm-mm, tidak mm-mm. memihak pada Betul, siapapun. Tapi betul. ya masih tentang ini mungkin ya, Mm-mm. tentang Rusia, kemudian Cina dan Amerika Serikat. Ya dalam sisi yang lain Indonesia juga kemudian dipertanyakan misalnya terkait dengan invasi Rusia ke Mm-mm, Ukraina, mm-mm. komitmennya terhadap penegakan HAM misalnya, kan yang di framing oleh Ya, negara-negara Barat, ya. Uni Eropa biasanya itu penegakan HAM tadi, dan dianggapnya masih mengundang Rusia bagi beberapa adalah suatu hal yang bertentangan dengan hal Mm-mm, tersebut gitu. mm-mm. Kalau bagaimana melihat ini antara, kan ada irisan ya, meskipun ini hal yang mungkin di luar bahasan utama G20 gitu ya. Kalau memandang hal tersebut, Bu Eh, Rati? saya merasa bahwa Indonesia itu punya sense Asia, jadi Oke. punya karakter Asia. Kita tahu di ASEAN itu kan ada beberapa negara yang Oh tadi ya ya. punya problem dengan Hmm. HAM, punya problem dengan bagaimana demokrasi Ya, itu ya. tumbuh dan berkembang, misalnya Myanmar saja. Myanmar. Kita tahu bahwa prinsip di ASEAN itu kan non-intervention Indonesia. dan pendekatannya lebih ASEAN way dengan engagement, dengan melibatkan, merangkul, mendudukkan, mengajak dia bicara, dan ternyata style itu menurut saya menjadi salah satu karakter Indonesia gitu. Bahwa kita tahu ya bahwa Pak Presiden sudah berkunjung ke kedua negara, ketemu dengan Ya, para ya. pemimpin yang sedang berkonflik kan, dengan Ukraina, dengan Rusia gitu. Dan ini sebenarnya semakin memperkuat posisi Indonesia bahwa dalam konflik Rusia dan Ukraina, Indonesia ini kan dianggap negara yang relatif netral, benar Oke. nggak? Diterima dari di Dua-duanya. sisi Rusia oke, dari Ukraina oke. Meskipun kita belum bisa melihat ya apakah yang dilakukan presiden kita itu akan berdampak atau tidak gitu. Ya, Tetapi ya. minimal tidak mengucilkan, tidak menyudutkan pihak-pihak yang berkonflik itu adalah menurut saya pendekatan yang menarik dari politik luar negeri Indonesia untuk ya kalau sedang ada yang konflik jangan diabaikan, jangan ditinggalkan, tetapi dirangkul untuk kemudian didengar apa sih sebenarnya yang menjadi problem sehingga konflik ini harus terjadi, lalu apa sebenarnya yang diinginkan sehingga nanti ketemu titik temu dari upaya-upaya atau alternatif penyelesaian dari konflik itu. Jadi ini menurut saya sih lebih karakter Indonesia banget gitu. Masalah Ketika, cara ya. Kalau negara-negara maju seperti Amerika, Eropa dan para sekutunya itu kan cenderung dengan pendekatan yang punishment blokade. gitu ya, dengan tekanan, dengan sanksi gitu ya, pembatasan. Itu bisa jadi dan kita lihat kan sampai hari ini Rusia menjadi semakin uncontrollable ya. Tahu bahwa Eropa itu kan ketergantungan energinya atas supply dari Rusia besar. Dan Rusia gampang aja dia mau mengurangi impor. Dan efeknya langsung kerasa. Negara Eropa sekarang harus mulai ngirit ke sana gitu ya, mengurangi konsumsi energi mereka karena supply-nya menjadi terbatas. Artinya ini stylenya Indonesia dan saya sangat mengapresiasi gitu langkah-langkah pemerintah Indonesia dengan lebih memilih melakukan engagement, pendekatan, merangkul daripada ikut arus melakukan mengecam tentu ya, tetapi tidak dengan menghukum dari aspek mengurangi interaksi, kemudian membatasi interaksi atau kerjasama dengan Rusia atau Ukraina. Gitu. Oke, itu masalah Iya. ASEAN Way ya ternyata. salah Agak satunya itu ya. Tapi oke, ini kan berarti ada satu keputusannya adalah tetap bebas aktif dengan cara seperti itu. Tapi kalau kita bicara soal mungkin ini ya Bu Rati, dampaknya terhadap peta politik dunia. Artinya kan masalah gara-gara invasi Rusia ke Ukraina ini, masalahnya bisa merembet pada banyak konflik-konflik yang terpendam sebelumnya. Misalnya ya, Arab Saudi akhirnya dipandang sedikit berpihak pada Rusia dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu. Kemudian AS Cina akhirnya kembali panas lagi. Dan akhirnya ada banyak hal-hal yang menjadi tanggungan Indonesia juga ketika mempertemukan negara-negara besar tadi. Nah, apakah ketika bisa mendudukkan, mengundang semua tadi, apakah cuma hanya sekadar pelaksana saja, hanya sekadar mengundang saja, tapi bisa ada agenda-agenda konstruktif yang dilakukan terhadap konflik yang ada? Ya, jadi sebenarnya Indonesia punya peluang sangat besar ya dengan menjadi tuan rumah ini supaya tidak hanya menyediakan menjadi fasilitator saja, tetapi juga menggunakan
penyelenggaraan KTT ini sebagai sebuah keaktifan peran Indonesia. Jadi sebenarnya dalam KTT itu kelebihan menjadi tuan rumah adalah kan yang merumuskan beberapa prioritas agenda, membuat penjadwalan tentang bagaimana pelaksanaan pertemuan-pertemuan itu akan membahas apa dalam sesi di pertemuan yang di mana itu kan tuan rumah. Dan yang saya lihat sebenarnya Indonesia punya semacam tindakan untuk memasukkan misalnya ini tentang governance for health facilities ya, bagaimana tata kelola kesehatan ini kita punya concern sangat besar terkait dengan itu dan menjadikan itu sebagai agenda penting di dalam agenda utama ya. Kita punya 3 agenda utama dalam G20 itu salah satunya juga karena kita punya kepentingan. Bagaimanapun sampai hari ini persoalan vaksin kan masih problematis ya, karena kita mungkin sekarang ini sudah sampai ke hampir 80% untuk yang vaksin pertama, tapi kita kan masih punya 2 dan 3 gitu, dan yang 3 pun masih sangat kecil jumlahnya dibanding jumlah penduduk. Artinya dari sisi kebutuhan domestik kita, G20 ini menjadi tempat untuk menarasikan bahwa keadilan, kesetaraan untuk bisa mendapatkan akses vaksin itu penting, supaya tidak ada dominasi negara-negara tertentu yang kemudian dia mudah mendapatkan semua kebutuhan domestiknya terkait dengan fasilitas untuk misalnya vaksin saja. Jadi misalnya tentang vaksin. Kemudian juga kita seringkali mengalami persoalan terkait dengan digital ekonomi. Bagaimana transaksi keuangan global itu juga sangat dikuasai gitu ya oleh beberapa pemain utama, terutama yang ada di G20. Nah, dengan menarasikan agenda itu menjadi agenda diskusi dan agenda utama, ini juga menjadikan kepentingan kita terwadai kan, bagaimana supaya kita tidak kesulitan mengikuti standar-standar yang ditetapkan untuk transaksi keuangan global, penggunaan mata uang, kemudian persyaratan-persyaratan untuk melakukan transaksi perdagangan, itu kita bisa masukkan di dalam agenda-agenda utama. Jadi yang paling menarik sebenarnya adalah pada aspek bahwa menjadi tuan rumah itu memungkinkan Indonesia untuk menata diskusi-diskusi apa yang harus jadi prioritas. Memposisikan bahwa tentang tata kelola kesehatan global penting. Kemudian tentang digital transformation in economic matters juga penting. Lalu juga tentang energi. Tadi disinggung ya bahwa konflik di Ukraina Rusia itu kan kemudian berdampak pada krisis energi, dan kita tahu semua negara dunia butuh energi. Dan negara-negara yang punya sumber energi dan menjadi ekspor energi menjadi sangat dikdaya ya, dalam arti positioning dia dalam hubungan dengan negara lain. Nah, melalui G20 ini sebenarnya kan perlu kita duduk bersama nih ya, yang punya kelebihan energi, ayo kita share dong. Jadi men-challenge yang terlalu powerful untuk bisa. Kita kemarin mungkin beberapa waktu belakang dengar ya bahwa Arab Saudi ini memutuskan untuk mengurangi ekspor minyak. Dan itu mengundang kemarahan Amerika. Padahal kita tahu Amerika dan Arab Saudi ini kan sekutu ya dalam berbagai aspek. Tapi dalam isu energi kita bisa melihat bahwa ada disparitas kan antara yang dibutuhkan Amerika dengan yang mau disuplai oleh Arab Saudi, itu bisa menimbulkan konflik. Jadi sebenarnya dengan forum G20 ini pemerintah kita bisa mendengar kenapa sih Arab Saudi di tengah kebutuhan energi yang semakin tinggi dengan suplai yang berkurang karena Rusia sebagai salah satu sumber energi juga mengurangi ekspornya, kenapa ikut mengurangi gitu, sehingga bisa jadi harapannya negosiasi melalui forum ini bisa mengatasi persoalan scarcity dari aspek energi itu. Ya, menarik berarti tadi pemaparan panjangnya. Betul. Jadi kayak kuliah ya? Ya kan sekalian kuliah buat semua. Kuliahnya kuliah inklusif, semua bisa ikut ya. Netizen semua. Tentang itu tadi ya, bagaimana bisa jadi wadah negosiasi multilateral langsung, memahami kepentingan apa di belakangnya, dan ya saling challenge saja ya. Ketika dan jelaskan mereka semua datang. Insya Allah semuanya datang. Tinggal beberapa aja yang belum confirm ya. Iya, tinggal beberapa. Mudah-mudahan semuanya datang karena mendudukkan semua yang istilah punya posisi strategis dalam isu global saat ini, memungkinkan diskusi itu ada di atas meja. Karena orang-orang yang berkepentingan ada di situ. Bayangkan kalau harus dilakukan secara bilateral itu kan
Ya, benar-benar. efektivitas, Oh, efektivitasnya kemudian di situ ya. ya menjadi lebih problematis. Oke. Jadi ini momentum sangat penting sebenarnya dari posisi Indonesia. Ya. Dan apa kira-kira kalau bicara soal tadi kan topik turunannya misalnya ada tentang energi, health facilities. Apa kira-kira dampak harapan kita ya secara umum dampaknya terhadap perbaikan ekonomi politik di global mungkin berarti? Ya, yang jelas pertama yang perlu kita amati pasti ada harapan, ada plan of action. Jadi output dari G20 itu kan bisa declaration, political declaration, bahwa G20 punya komitmen misalnya untuk bergandengan tangan untuk saling berbagi tanggung jawab untuk mengatasi persoalan-persoalan global. Tapi yang sebenarnya saya harapkan adalah ada plan of action, ada rencana aksi, karena rencana aksi ini kan relatif lebih real ya. Konkret ya. Jadi ada seolah-olah ada target-target yang ditetapkan. Dan dalam konteks persoalan krisis sekarang yang multidimensi ini, sebenarnya dengan output munculnya nanti, mudah-mudahan plan of action itu ada sesuatu yang langsung bisa ditindaklanjuti. Mengatasi pandemi, kita tahu sekarang muncul varian baru. Dan semua pasti negara dunia tidak berharap akan ada lockdown lagi. Meskipun kita tahu di Cina sudah mulai ya. Di beberapa negara. Artinya kalau tidak ingin ekonomi mengalami slowdown lagi seperti di tahun 2000-2001, maka ya melalui media G20 ini harus ada semacam plan of action. Deklarasi bersama bagaimana mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi atau tidak semakin buruk gitu. Itu terkait dengan persoalan-persoalan krisis ya. Karena momentumnya menurut saya sangat esensial gitu kalau kemudian bisa didiskusikan di atas meja bersama dengan keseluruhan anggota G20. Plan of action itu yang paling betul. Kalau tadi terhadap globalnya, kalau terhadap Indonesia khususnya nih, kita sebagai presidensi artinya pasti mengeluarkan anggaran yang cukup besar juga, menyediakan macam-macam. Nah, apakah peranan ini juga ada impact yang besar untuk Indonesia secara politik ekonomi atau jangan-jangan yang sekadar tadi fasilitator aja dan jadi gimmick politik misalnya? Yang jelas banyak sekali sebenarnya manfaat ya. Dari sisi politik kita tahu ini akan memperkuat bargaining position Indonesia. Sebagai tadi bahwa di ASEAN saja hanya Indonesia menjadi anggota G20. Kemudian juga ini secara politik juga meningkatkan soft power kita ya. Attractiveness bahwa Indonesia resilient loh menghadapi krisis dan juga pandemi gitu. Dari sisi politik. Dan yang sebenarnya kelihatan adalah dari sisi ekonomi ya. Karena kita tahu bahwa tadi saya sebut di awal G20 ini kan pertemuan yang 1 tahun itu agendanya 157 kalau saya tidak salah. 157 pertemuan itu pasti kan membutuhkan akomodasi. Membutuhkan tenaga kerja yang akan menjadi komite, menjadi panitia. Kemudian juga pasti ada kegiatan-kegiatan di luar forum yang bisa dimanfaatkan untuk promosi pariwisata. Belanja para delegasi yang datang itu paling tidak menjadi insentif, menjadi insentif untuk pergerakan ekonomi domestik. Apalagi di Bali ya, kita tahu ketika pandemi terjadi itu kan angka wisatawan juga sangat turun drastis, kemudian ekonomi lokal juga sangat terpuruk. Nah, kedatangan tamu itu kan otomatis mereka akan menginap, hotel juga akan full book gitu ya. Agendanya banyak. 1 tahun itu tidak hanya di Bali karena banyak rangkaian-rangkaian seperti side event dari G20 itu kan juga diadakan di banyak tempat termasuk di Jakarta, Borobudur di Indonesia, di Jogja misalnya begitu. Artinya ini ya kayak BLT lah kalau pemerintah itu mengeluarkan uang untuk kegiatan tapi uangnya kan digunakan untuk memutar. Ekonomi masyarakat mendapat income, dia bisa bayar pajak. Pajaknya jadi setoran ke negara, negara bisa menggunakan setoran pajak itu untuk kegiatan-kegiatan produktif lain. Artinya ada multiplier ya, istilahnya multiplier effect dari presidensi Indonesia di G20. Itu bayangan kita, harapan kita. Tinggal nanti pasca pertemuan KTT ini kita bisa lihat apakah memang efek itu benar-benar bisa di-measure gitu, bisa diukur. Tapi secara perhitungan kasat mata tentu ekonomi yang paling merasakan dampak dari penyelenggaraan rangkaian kegiatan G20 itu karena belanjanya kan jelas ya. Mereka makan, minum, jajan, oleh-oleh gitu. Dan itu pasti ada uang yang berputar dalam ekonomi domestik di Indonesia. Iya benar-benar. Itu secara jangka pendeknya. Dan tentu dampak ini nggak bisa dibaca hanya sekadar 1 tahun ini aja. Harapannya kan bisa
attractiveness itu kemudian mendatangkan investasi yang lebih banyak, perdagangan Betul. ekspor impor kita Ya. juga semakin meningkat. Ya, tadi masalah influence politik juga ada influence yang bisa kita manfaatkan juga Ya, dalam momentum-momentum lain gitu betul. ya. Soft power ya. Soft power Indonesia. ya. Jadi kalau nanti ini penyelenggaraan puncaknya berhasil, kemudian mengeluarkan output dan outcome yang produktif, ini akan jadi soft power kita. Soft power itu ada arti bahwa kita mengattract, menarik perhatian publik internasional bahwa Indonesia sebagai negara berkembang yang menuju maju ini membuktikan bisa menjadi tuan rumah dan menghasilkan entah itu deklarasi atau plan action yang produktif untuk mengatasi persoalan global. Kemudian bisa jadi reference. Jadi soft power itu kan dia attractiveness berhasil menarik perhatian publik. Media akan mengcover kita dalam beberapa hari ini. Terus-menerus dalam media-media internasional tentu saja juga masuk. Nah, nanti kalau kemudian kita sukses menyelenggarakan dan menghasilkan output yang produktif, ini bisa menjadi reference. Nanti presidensi yang akan datang, India misalnya, setahu saya akan dijabat oleh India, bisa menggunakan Indonesia sebagai referensi. Nah, itu menjadi efek politik yang jangka panjang. Jadi keberhasilan Indonesia akan menimbulkan soft power yang lebih kuat dalam posisi Indonesia dalam politik global gitu. Oh, soft power dalam artian begitu ya. Oke. Ya kita udah bicara banyak ya tentang background, kemudian dinamika politik dalam G20 itu sendiri dan juga dampaknya baik untuk global dan Indonesia tentunya. Kira-kira apa mungkin terakhir mungkin ya Bu Ratih ya, kalau melihat ya Indonesia udah hampir 1 tahun dan bisa dikatakan berhasil menyelenggarakan serangkaian G20 selama 1 tahun ini. Tapi kalau dalam aspek-aspek politik luar negeri yang lain ya, entah dalam perdagangannya maupun diplomasi bilateral dan sebagainya, apa mungkin harapan Bu Ratih atau juga pesan untuk netizen ya kan, milenial ya, apa yang harus dipedulikan, kenapa kita harus juga peduli terhadap politik luar negeri Indonesia itu sendiri, dan apa masukan Bu Ratih mungkin itu pandangan gitu. Ya, artinya kalau G20 ini nanti menghasilkan satu kesepakatan kerjasama ekonomi yang real gitu ya, kita berharap bahwa ada percepatan pemulihan ekonomi global, dan itu harapannya akan memberikan efek trickle down gitu ya, rembesan sampai ke ekonomi domestik, juga akan menarik berbagai aspek ekonomi di domestik. Nah, yang jelas karena kita ini sekarang kepada periode digital ekonomi ya, transformasi digital ekonomi, kita akan bisa melihat bahwa tidak hanya negara loh yang ikut berperan gitu dalam ikut mengentaskan problem-problem ekonomi. Kita generasi muda nih, anak-anak muda seperti Mas, ini juga punya peluang untuk menjadi pemain. Karena kita sekarang bisa melihat peluang-peluang ekonomi itu kan tidak hanya diperoleh dari aktivitas perdagangan yang kelas internasional, kelas besar gitu. Tetapi juga salah satu sebenarnya yang menjadikan Indonesia ini relatif dianggap tidak akan terlalu terdampak ya ekonomi itu, karena kita punya kekuatan domestik ya, UMKM, kemudian sekarang para remaja kita itu punya kreativitas gitu ya, menggerakkan ekonomi domestik itu dengan hal-hal yang mungkin selama ini tidak menjadi perhatian banyak pihak termasuk pemerintah. Bagaimana menggerakkan ekonomi dari level yang rendah. Misalnya kan industri digital terkait dengan publikasi seperti YouTube, medsos, menarik banyak sekali investasi dan juga uang yang berputar karena AdSense. Ya, lebih jauh jangkauannya. Ya, gitu atau kita melihat bahwa sekarang untuk menjadi pedagang, pengusaha itu tidak perlu punya kantor, tidak perlu terlalu punya tenaga kerja yang besar, tetapi selama dia berjualan, mempromosikan produk jasa dia melalui media sosial, itu dia bisa ikut menggerakkan ekonomi gitu. Artinya salah satu yang menjadi nilai lebih dari pemerintah kita, sehingga sangat percaya diri bahwa tahun depan itu ya mungkin kita secara ekonomi akan terdampak, tetapi tidak akan buruk lah efeknya. Salah satunya karena kita memang punya stabilitas ekonomi di level domestik itu yang didukung oleh pemain-pemain yang UMKM, anak-anak muda yang juga sebenarnya mereka perputaran uangnya mampu untuk menjaga ekonomi untuk tetap tumbuh gitu. Justru kalau perputarannya di antara
grassroots ini kan resilience-nya Iya, lebih ini ya, betul, nggak betul. tergantung sama faktor-faktor eksternal, Iya. nggak terlalu tergantung maksudnya. Iya, betul. Nah itu ya, kita semua harus peduli dan berpartisipasi Iya. dalam menyukseskan agenda besar ini, Iya. sekaligus juga ekonomi dan juga kesejahteraan sosial Iya, bagi yang Indonesia. jelas harus tetap optimis gitu Harus ya. tetap optimis. Selalu berpikir kreatif dan out of the box. Benar, gitu. benar. Biar rumor krisis ada, kita maju terus. Gitu. Dan kuncinya ada di kita semua ya, bukan Betul. justru malah Iya, merunyamkan ya, dengan bukan keadaan. merunyamkan keadaan. Oke, itu perbincangan kita yang sudah cukup lama dan kita banyak belajar dari Bu Iya, Ratih. Thank you iya, sekali lagi. sama-sama. Sebenarnya mau panjang ya, tapi kita bisa sambung dalam bicaraan Iya. dengan topik yang lain Oke, barangkali. mudah-mudahan bermanfaat. Amin, mudah-mudahan. Netizen semua, ikuti selalu ya segmen politik dengan edisi-edisi selanjutnya. Dan tonton terus, ikuti terus, jangan lupa follow, like, and subscribe di akun media sosial lainnya. Sampai jumpa teman-teman semua. Ya. Say Dah. bye buat teman-teman netizen. Bye. Bye. Oke.